Halo semuanya, selamat datang di channel Geeksis bersama saya Yogi Surabaya, sarjana psikologi pada episode kelima. Pada kali ini saya mulai dengan pembukaan seperti halnya pada masyarakat manusia yang memiliki beberapa spesialisasi atau memiliki keahlian tertentu pada setiap individunya. Neuron pun juga sama. Kita telah membahas secara spesifik mengenai detail kecil dari neuron dan sinapsis dan mekanismenya. Sekarang kita membahas yang lebih makro, yaitu mengenai sistem saraf dari neuron. Seperti halnya masyarakat tadi, maka bagian-bagian spesifik dari sistem saraf kita, baik untuk otak atau susum tulang belakang, atau sistem saraf perifer memiliki spesialisasi fungsi masing-masing. Apa spesialisasinya, maka kita akan lihat pada materi berikut. Baik, pada episode kelima kali ini kita akan membahas mengenai struktur sistem saraf vertebrata pada modul 3.1. Agenda yang akan kita bahas kali ini dimulai dengan pembahasan terminologi untuk menjelaskan sistem saraf. Agar kita mudah mempelajari sistem saraf ini, maka kita akan berkenalan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah sederhana secara anatomis, lalu dilanjutkan dengan pembahasan yang dari struktur sederhana, yaitu sumsum tulang belakang, sistem saraf otomatis, baru masuk ke otak yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hindbrain, midbrain, dan forebrain. Tetapi untuk pembahasan korteks cerebral atau bagian atas itu akan dibahas pada modul berikutnya, lalu diakhiri dengan pembahasan ventricle. Baik, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai terminologi untuk penjelasan sistem saraf. Jadi, dalam bagian manusia ada dua sistem saraf, ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf perifer. Atau bahasa Inggrisnya Central Nervous System dan juga Peripheral Nervous System. Pada gambar, untuk CNS ini ada tersusun dari dua bagian utama, yaitu pertama otak dan sumsum tulang belakang seperti yang tertera pada gambar mouse yang saya gerakan. Jadi CNS hanya otak dan sumsum tulang belakang. Lalu untuk peripheral nervous system itu terbagi menjadi dua, ada somatic nervous system dan ada autonom nervous system. Bukan otomatik, otonom. Jadi untuk somatic nervous system itu pada gambar digambarkan dengan gambar warna biru untuk yang somatik. Nah, somatik ini akan fungsinya hanya dua, yaitu untuk mengirim informasi sensorik atau indera indera kita dan juga mengirim instruksi atau komando perintah mengenai informasi motorik. Jadi bagian tubuh mana yang harus digerakkan itu disalurkan melalui sistem saraf perifer yang jalur warna biru. Lalu ada sistem saraf otonom yaitu warna merah dibagi menjadi dua. Dan yang merah ini nggak sampai menjalar ke seluruh bagian tubuh, hanya bagian organ-organ internal saja, dibagi menjadi dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Untuk menjelaskan lebih detailnya akan dijelaskan pada pembahasan slide berikutnya. Lalu untuk sudut pandang anatomi, ada yang perlu dikenali, yaitu ada horizontal, transversal, sagital, dan koronal. Untuk horizontal dan transversal, ini berarti kalau misalnya otak kita dipotong secara horizontal. Jadi lapisannya seperti ini. Nanti gambarnya seperti ini. Lalu kalau sagittal itu kalau dipotong di belahnya itu secara vertikal menyamping. Jadi dari sini otak kita nanti dibelah secara menyamping. Lalu untuk coronal plane itu ketika bagian struktur organ tertentu itu dilihat dari sudut pandang dibelah dari depan belakang. Agak susah dilihat kamera. Jadi kalau di horizontal, sagittal, samping, dan koronal kalau dibelah jadi depan. Jadi kalau lebih detail bisa teman-teman pause untuk dipahami lebih detail mengenai pandangan sudut pandang horizontal, transversal, sagittal, dan koronal. Oke, kita lanjutkan dengan beberapa istilah tertentu. Yang tabel ini khusus untuk tabel anatomik saja yang menunjukkan di mana area organ tertentu. Untuk dorsal berarti di belakang tulang punggung kita, ventral berarti di bagian depan tulang punggung, anterior depan, posterior belakang, superior atas, inferior bawah, lateral itu pinggir, medial tengah, proksimal dekat. Kalau misalnya ini tangan, berarti ini proksimal, ini distal, distal jauh. Ipsilateral satu sisi, kontralateral beda sisi, kanan kiri. Lalu ada koronal, sagittal, dan horizontal sudah kita bahas.
Lalu untuk berikutnya mengenai tabel yang khusus hanya ada pada sistem saraf saja, tidak berlaku pada organ-organ lainnya. Ada lamina, yaitu sebaris jaringan neuron. Ada kolom, berarti satu kolom jaringan neuron. Ada track, jalur aksonnya neuron. Ada nerves, kumpulan akson di sistem perifer. Nukleus, kumpulan sistem saraf di CNS. Ganglion, ini khusus kumpulan neuron-neuron, biasanya di luar CNS. Lalu ada gyrus, yaitu benjolan-benjolan di otak kita, lekukan-lekukan benjolan. Lalu ada sulcus, yaitu tempat nekuk ke dalamnya. Ada visur atau visura, itu lekukan yang sulcus yang lebih dalam. Biasanya pada yang memisahkan antara dua hemisfer. Lalu masuk ke bahasan yang dimulai yang sederhana terlulu, yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini fungsinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada somatic system, yaitu untuk menerima sistem sensorik dan juga mengirimkan respon motorik dari otak ke tubuh tertentu. Jadi kecuali kepala, untuk kepala dihandle oleh otak. Lalu untuk cabangnya itu ada dorsal root ganglia, ini yang belakang. Untuk ventral root ini yang depan. Lalu untuk dorsal root ganglia ini untuk menerima sistem sensorik, kalau yang depan ini untuk mengirim perintah motorik. Lalu untuk strukturnya ada gray matter di tengah yang berbentuk huruf H, dan ada white matter di bagian sekitarnya yang warnanya lebih cerah. Kenapa gray matter lebih gelap? Karena dia tersusun dari sekumpulan soma atau nukleus neuron-neuron yang sangat padat. Sementara yang white matter ini adalah neuron-neuron yang bermielin, tapi nggak sepadat gray matter. Jadi dapat terlihat pada gambar ini, terlihat ada warna-warna putihnya lebih banyak di white matter, itu menunjukkan bahwa konsentrasi kepadatan dari sel neuron sendiri itu lebih longgar di white matter daripada di gray matter. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem saraf otonom. Untuk sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua, ada simpatik dan parasimpatik. Untuk simpatik dilihat pada gambar sebelah kanan ini pada area percabangan garis warna merah. Untuk parasimpatik ini yang gambar dengan garis warna biru. Untuk simpatik ini sistemnya secara sederhana dijelaskan mengenai mekanisme fight or flight, yaitu untuk preparasi aktivitas yang kuat dan beruntun sekali, biasanya untuk meningkatkan rata nafas, denyut jantung, dan menurunkan aktivitas pencernaan. Jadi kalau teman-teman sedang berolahraga atau berlari atau maraton yang sedang ngetren sekarang, yang sedang berfungsi pada tubuh teman-teman adalah sistem saraf simpatik. Lalu untuk para ganglion aksonnya itu atau percabangan awalnya dimulai pada area torakik dan lumbar. Jadi di sini ada pembagian, ada kranial, serviks, torak, lumbar, sakral. Untuk simpatik permulaan cabang keluarnya itu dimulai dari toraks dan lumbar. Cara eksklusif yang hanya ada di simpatik tapi nggak ada di parasimpatik, yaitu mengontrol kelenjar keringat, kelenjar adrenal, otot konstriksi pembuluh darah, dan otot ereksi rambut. Atau kalau teman-teman mengalami kalau untuk film horor lalu merasa takut, biasanya bulu kuduk atau bulu rambutnya berdiri, ya itu otot ereksi rambut. Lalu neurotransmitter yang paling banyak digunakan untuk sistem simpatik adalah norepinefrin, kecuali untuk kelenjar keringat itu memakai asetilkolin. Lalu untuk selanjutnya kita membahas mengenai parasimpatik. Secara sederhana ini digunakan untuk fungsi istirahat dan mencerna, rileks, untuk respon vegetatif, yaitu untuk kegiatan sehari-hari, konservasi energi, dan kegiatan-kegiatan yang tidak darurat. Ya, dan beberapa contohnya seperti menurunkan detak jantung atau rata napas, meningkatkan aktivitas pencernaan kita, dan juga mempromosi gairah seksual. Untuk preganglianya sendiri dimulai pada area kranial dan sakral. Nah, terlihat pada gambar sebelah kanan ini. Sebentar. Nah, untuk yang merah ini terlihat seperti menyatukan berdekatan preganglionnya, tapi untuk yang parasimpatik ini berjauhan, kranial sama sakral. Dan ini mereka bekerja secara independen. Jadi kranial bisa aktif sendiri, sakral bisa aktif dengan sendirinya. Sehingga itu lebih hemat energi, lebih konservatif energi. Untuk neurotransmitter yang paling banyak digunakan adalah asetilkolin. Dengan contoh, oh ya, perlu diketahui bahwa sistem simpatis sama parasimpatik ini tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerja bersama-sama dan bahkan
bekerja pada saat bersamaan, tetapi yang membedakan adalah tingkat intensitas atau kekuatan dari masing-masing simpatik atau parasimpatik itu sendiri. Kadang-kadang yang kuat simpatik atau parasimpatik yang lebih kuat. Untuk contoh aplikasi kehidupan sehari-hari seperti obat flu ini merespon sistem saraf parasimpatik agar mengurangi respon pada pembuluh sinus agar flu-nya berkurang. Tapi dengan menurunkan respon parasimpatik, itu efek sampingnya itu meningkatkan efek dari sistem simpatik itu sendiri. Lalu sebelum kita mulai masuk pembahasan otak, sebelumnya kita mulai dengan overview dasar otak. Jadi otak ini dibagi menjadi 3 bagian, nanti dijelaskan pada tabel. Ada hindbrain, otak belakang, seperti tertera pada bagian mouse yang saya tunjukkan. Lalu ada midbrain kecil segini, lalu dilanjutkan dengan forebrain pada area yang besar pada atasnya ini. Lalu apa saja di dalam hindbrain, midbrain, dan forebrain? Untuk forebrain bagi menjadi 2, ada diencephalon dan telencephalon. Untuk diencephalon ada talamus di sini dan hipotalamus di sini. Lalu ada telencephalon di area-area atasnya ini. Tapi korteks cerebral yang melekuk-lekuk ini akan dibahas pada modul selanjutnya. Untuk midbrain area kecil segini ada tectum, tegmentum, colliculus superior inferior, dan substantia nigra. Dan ada hindbrain, ada medulla, pons, dan cerebellum. Selanjutnya kita mulai dengan pembahasan yang sederhana dulu dari yang paling bawah, yaitu hindbrain. Hindbrain ini terusan dari sumsum tulang belakang menuju ke otak, dimulai dari medulla atau nama panjangnya medulla oblongata. Ini terusan dari tulang belakang atau ekstensi sumsum tulang belakang. Di sini ada 4 dari 12 cranial nerve yang akan saya tunjukkan pada slide berikutnya. Lalu ada pons warna pink ini dari bahasa Latin yang artinya jembatan. Di sini tempat lintasan dari otak ke sumsum tulang belakang harus melewati pons secara kontralateral. Dalam artian bagaimana? Berarti otak hemisfer kanan ini akan mengontrol bagian motorik sebelah kiri. Dan juga seperti contoh, otak hemisfer kiri akan mengontrol area motorik sebelah kanan. Jadi kontralateral, saling berlawanan. Lalu ada area cerebellum yang tidak masuk pada gambar ini karena terpotong gambarnya di area belakang. Itu untuk mengontrol gerakan, keseimbangan, dan koordinasi. Warnanya abu-abu gelap. Untuk mempelajari, ini fungsinya untuk melajari ritme, penting dalam pelajaran dan conditioning tipe tertentu. Saya mundur sebentar, jadi cerebellum itu yang belakang, yang gelap ini. Ini neuronnya paling banyak sekali, kira 69 juta. Lanjut ke Oh ya, untuk ini pembahasan cranial nerve, ada 12 cranial nerve, tetapi untuk cranial nerve pertama nggak masuk ke gambar karena dia itu nggak masuk cakupan gambar ini karena dia langsung dari mengenai sistem sensorik penciuman, jadi dia langsung tembus ke otak dari tempurung tengkorak bagian depan ini, jadi nggak termasuk gambar ini. Jadi yang di gambar ini ada cranial nerve 2 hingga 12 dengan fungsi sebagai berikut. Jadi terlihat pada medulla oblongata ada 4 cranial nerve, yang ke-9 sampai 12. Untuk fungsinya tidak akan saya jelaskan secara detail karena sudah terpampang pada slide dan tidak ada informasi tambahan yang perlu saya jelaskan mengenai tabel ini. Mungkin kalau teman-teman mau mempelajari bisa di-pause. Baik. Untuk selanjutnya, saya selanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu midbrain. Midbrain dibagi menjadi struktur utama, ada 2 sebenarnya, tectum dan tegmentum. Untuk tectum ini di area belakang atau area warna ungu ini, kecil, yang artinya atap, dengan ada ciri khasnya ada benjolan. Lalu di dalam tectum ini dibagi menjadi 2, ada superior colliculus dan inferior colliculus. Superior itu berarti atas, inferior itu berarti bawah. Jadi ada 2 benjolan di sini. Yang atas ini superior colliculus, yang bawah adalah inferior colliculus. Yang superior fungsinya untuk pemrosesan sensorik penglihatan, lalu untuk inferior fungsinya untuk sensorik pendengaran. Lalu untuk tegmentum itu lebih baik kita lihat gambar yang bawah ini, dilihat pada organel atau organ yang warna pink. Jadi dia itu terusan dari medulla, sumsum tulang belakang medulla, lalu lanjut tegmentum yang bahasa latinnya penutup atau covering. Lalu dilanjutkan dengan substantia nigra, ini pakai gambar pojok kiri bawah. Ini fungsi untuk memfasilitasi kesiapan pergerakan. Untuk gambarnya ini sangat detail dan kecil sekali. Jadi misal di daerah ini pons,
terus ini ada midbrain, terus ini dipotong melintang, maka gambarnya akan melintang segini, nanti terlihat gambar seperti bawah ini. Jadi substansia nigra itu area lekukan di area sini. Nah, pada orang yang sehat atau tidak mengalami Parkinson akan berwarna gelap-gelapan. Nah, pada orang yang mengalami Parkinson itu area gelapnya ini udah mulai memudar substansi nigranya. Kita lanjut ke pembahasan forebrain, lapisan yang lebih atas lagi. Secara overview sederhana pada permulaan forebrain ini, otak kita dibagi menjadi dua bagian, ada dua hemisfer, ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Terlihat pada gambar, ini hemisfer kanan, ada hemisfer kiri, dextra dan sinister. Untuk struktur utama, itu ada korteks cerebral yang terlihat terpampang di sini, ada thalamus, ada basal ganglia, lalu ada sistem limbik atau bahasa latinnya batas. Itu ada struktur utama yaitu hipotalamus, hipokampus, amigdala, dan juga singulat gyrus atau lapisan pertama dari lekukan korteks cerebral. Masuk ke pembahasan utama yang pertama yaitu thalamus. Dari bahasa Yunani artinya ada tiga bahasan, ada ruang depan, tengah, atau tempat tidur pengantin. Secara mayoritas, ini sebagai tempat informasi sensorik masuk pertama kali dalam otak. Jadi sebelum masuk ke korteks cerebral harus lewat thalamus dulu. Ketika sudah lewat thalamus, baru ke korteks cerebral. Nah, kalau korteks cerebral merasa ada beberapa sistem sensorik yang perlu peningkatan fokus atau atensi tertentu agar lebih lama stimulusnya, maka dari korteks cerebral ini kirim kembali ke thalamus. Jadi kesimpulannya adalah dari info sensorik masuk ke thalamus, thalamus kirim ke korteks cerebral ini. Jadi semua korteks cerebral terkoneksi dengan thalamus. Lalu ketika korteks cerebral ini menginginkan stimulusnya bertahan lebih lama atau meningkatkan fokus, maka akan mereka kirimkan kembali ke thalamus kembali. Masuk ke pembahasan kedua yaitu hipotalamus dan kelenjar pituitari yang sempat kita singgung pada modul pertama. Untuk yang hipotalamus ini memiliki dua sistem kerja, yaitu dengan cara saraf atau neuron, dan yang kedua secara hormonal, yang akan bekerjasama dengan pituitari. Lalu untuk kerusakan atau abnormalitas pada hipotalamus akan mengakibatkan perubahan perilaku motivasi seperti makan, minum, regulasi suhu, perilaku seksual, fighting, dan level aktivitas. Lalu untuk jadi hipotalamus pada gambar tertera pada area sini, lalu kelenjar pituitari benjolan yang paling bawah sini. Kelenjar pituitari ini adalah kelenjar endokrin yang sudah kita bahas pada subbab hormon, yaitu untuk sintesis hormon, 6 jenis hormon yang telah kita kenali, yang nanti dialirkan pada darah yang akan disirkulasikan pada segala area tubuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai basal ganglia, mengenai yang memiliki struktur besar caudatus nucleus di sini, putamen di pinggir sini, dan globus pallidus di dekat sini. Secara garis besar memiliki fungsi untuk berinteraksi dengan perilaku motivasional dan emosional, karena di sini ada amigdala terusannya, dan untuk meningkatkan kekuatan dan aksi tertentu, karena ada beberapa aksi tertentu yang memerlukan effort lebih daripada aktivitas lainnya yang sehari-hari. Dan ada proses learn skill dan habit yang sudah kita terbiasa melakukannya, dan kerusakan pada area basal ganglia ini mengakibatkan gangguan pergerakan, seperti pengondisian pada orang mengalami Parkinson dan Huntington disease. Lanjut ke pembahasan basal forebrain. Jadi di basal forebrain ini ada nukleus basalis di sini, di titik MOS yang saya tunjukkan di sini. Lalu pada nukleus basalis ini menerima input dari hipotalamus dan basal ganglia. Dan dia memiliki rantai akson yang panjang sekali yang digambarkan pada garis merah ini ke seluruh korteks cerebral yang berfungsi gunanya untuk apa? Memiliki akson rantai sepanjang itu dan seluas itu tentunya untuk gairah wakefulness atensi. Jadi dalam kondisi otak kita terbangun dan kondisi kita terjaga, alert, wakeful, jadi dalam kondisi bangun, kita sekarang nonton video ini, itu nukleus basalis kita sedang bekerja. Dan ketika ada inaktivitas atau penurunan fungsi pada basal forebrain ini akan mengakibatkan pada contohnya pada Parkinson disease atau Alzheimer disease yang ditandai dengan gangguan atensi dan juga gangguan intelektualitas atau kecerdasan.
Lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu hipokampus. Secara etimologi Latin itu kuda laut. Jadi pada gambar ini, hipokampus itu yang bawah, yang memangku amigdala. Jadi amigdala yang biru, terus yang bawahnya agak pink ini, terusan dari singlet biru ini, ada hipokampus. Dan hipokampus ini seperti kuda laut, tapi di gambar ini kurang terlihat. Nanti saya tunjukkan pada web lain yang terlihat seperti mirip seperti kuda laut. Fungsi utamanya adalah paling banyak fungsi untuk penyimpanan memori, memori tipe tertentu, tapi yang paling melekat adalah memori tentang kejadian individu atau kejadian personal. Dan juga fungsi utama lainnya adalah untuk monitoring diri kita sendiri, tubuh kita sedang berada di mana. Lalu ketika tubuh kita sedang bergerak, entah itu berjalan kaki atau bersepeda, itu akan atau mengendarai motor atau mobil, itu untuk menentukan akan kemana arah kita berjalan atau berpindah. Itu pasti menggunakan hipokampus. Lalu kita akhiri dengan pembahasan ventricle. Jadi ventricle ini pada bayi itu ada saluran cairan pada sistem saraf, pada otak dan susum tulang belakang akan membentuk pada proses perkembangan bayi hingga dewasa ada sistem saluran cairan. Lalu untuk sistem cairan yang khusus pada otak namanya adalah ventricle. Di ventricle ini ada 4 rongga. Pada gambar bawah ini ada dua ventricle lateral, satu dua, ada ventricle ketiga, ventricle tengah, terus ngalir ke ventricle keempat yang belakang ini, itu nyambung ke sumsum tulang belakang. Nah, di dalam ventricle ini ada sel choroid plexus yang memproduksi CSF atau cerebrospinal fluid yang fungsinya akan dibahas nanti. Nah, dari ventricle keempat ini akan mengalirkan cairan ke celah sempit antara otak yang di bawahnya sama lapisan luar yaitu meninges atau membran tipis yang membungkus CNS, otak dan susum tulang belakang. Nah, CSF ini nanti kan produksi terus nih, biar nggak berakumulasi, tidak menumpuk CSF. Nah, CSF ini akan diserap oleh darah di area subarachnoid space. Jadi pada luka-luka tertentu ada pembuluh darah, dan di pembuluh darah tersebut darah akan menyerap kembali reabsorpsi CSF secara gradual. Nah, otak sendiri sebenarnya tidak ada reseptor rasa sakit, yang ada itu pada membran pelapisnya di meninges, sehingga ketika ada meningitis atau inflamasi pada daerah meninges, yaitu biasanya ketika ada benjolan atau tekukan pembuluh darah yang menyenggol atau membuat inflamasi atau peradan pada meninges, itu akan terjadi sakit luar biasa. Yang seperti teman-teman rasakan ketika teman-teman merasakan sakit kepala. Lalu untuk fungsi CSF itu sendiri buat apa? Ada dua fungsi utama. Yang pertama sebagai bantalan shock mekanik. Jadi teman-teman ketika menggerakkan kepala atau mengalami goncangan yang hebat, tabrakan, itu berfungsi untuk menjaga otak kita agar tidak menabrak atau menyerap dorongan-dorongan, ledakan, gerakan, agar otak ini tidak mengalami cedera. Sehingga sebagai pengamannya, itu ada cairan yang mengamankan otak agar tidak terlalu terguncang hebat dan tidak mengalami banyak kerusakan. Lalu yang kedua untuk daya apung. Jadi otak kita ini sebenarnya mengapung, gunanya untuk otak kita tidak bergesekan dengan meninges atau tempurung tengkorak kita yang bagian bawah. Karena kalau otak kita nggak mengapung, ini tengkorak nanti selalu bergesekan dan itu akan memberikan efek rasa sakit sekali pada meninges yang tergesek di antara otak dan tempurung tengkoraknya sebagai cangkang dari otak itu sendiri. Lalu sebagai informasi tambahan, obstruksi CSF atau hambatan atau sumbatan pada CSF akan mengalami akumulasi ventricle atau subarachnoid space sehingga akan terjadi penekanan. Kalau pada masa pertumbuhan bayi, ini sangat berbahaya karena berimplikasi pada hidrocephalus pada gambar berikut. Jadi kepalanya akan semangat membesar dan ini sangat merusak sistem jaringan saraf atau neuron sehingga beberapa orang atau bayi yang mengalami hidrocephalus mengalami di bukunya dikutip mental retardation, tapi dalam psikologi kita menganut adaptasi baru, kita menyebutnya sebagai intellectual disability. Sehingga kecerdasan terpengaruh. Dan seperti biasa, saya dalam proses seri biopsikologi ini menggunakan acuan buku Biological Psychology yang ditulis atau dikarang oleh James William Callatt
yang diterbitkan oleh penerbit Cengage Learning. Ada versi translation bahasa Indonesia-nya juga, Cengage Learning Asia. Saya merekomendasikan teman-teman jika ingin mempelajari biologi psikologi secara detail untuk membeli buku ini, karena bukunya sangat detail sekali dan mudah dipahami. Untuk edisi 13E ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan ISBN tertera pada slide. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini kisaran 25 menit atau 26 menit. Saya harap teman-teman terus enjoy dan engage dalam proses pelajaran di psikologi ini. Saya juga menyampaikan maaf apabila penjelasan saya dirasa kurang dalam proses penjelasan ini. Dan saya terbuka untuk Q&A atau pertanyaan yang disampaikan mengenai materi ini. Lalu teman-teman juga dipersilakan untuk berkomentar untuk apa yang bisa dikembangkan dalam proses penyampaian diskusi materi biopsikologi ini, sehingga pada pembahasan berikutnya akan menjadi improvement atau perbaikan yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya saya tunjukkan untuk teman-teman yang ingin mempelajari tentang anatomi otak, saya merekomendasikan belajar pada link ini. Nanti linknya saya taruh dan saya tempel pada deskripsi video. Di bagian otak ini kita bisa mempelajari anatomi tubuh secara mudah. Jadi teman-teman di sini ada gambar otak. Di sini kalau teman-teman klik dan putar-putar nanti bisa mengikuti arah kita. Jadi kita bisa leluas ya, mau lihat depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, bawah bisa. Lalu di sini ada zoom, zoom out, ada screenshot, rotasi, ada reset juga. Kalau teman-teman udah zoom terus mau reset, jadi kalau gini terus reset bisa, dan ada full screen-nya juga. Dan ini full gratis oleh brainfact.org. Saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang pelajari otak secara detail. Dan di sini teman-teman bisa mempelajari bagian otak struktur utama tertentu. Tapi kalau hal-hal yang kecil seperti colliculus, superior colliculus, dan inferior colliculus, itu tidak tersedia pada website ini. Kalau teman-teman seperti yang kita pelajari Ibu Kampus, kenapa disebut sebagai kuda laut? Kita akan lihat kenapa dia disebut sebagai kuda laut. Karena dia bentuknya memanjang dan hampir mirip seperti kuda laut, seperti gambar ini. Jadi ada kanan kiri hipokampus, dan sebelah kanan ini akan ada deskripsi penjelasan fungsi atau deskripsi singkat tentang otak tersebut. Kalau teman-teman mau pelajari organ lainnya bisa search di kiri ini atau tinggal klik yang mau dipelajari. Sini, ini ataupun ini. Bisa di zoom juga kalau teman-teman merasa kurang dekat untuk melihat tampilan yang lebih leluasa. Oke, saya rasa itu saja dan sekian untuk episode kelima kali ini. Semoga seri biopsikologi ini dapat diselesaikan secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya.